Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Maisa, terapis pijat dan terapis hati, ahli urat, ahli cedera ya. Bagi sahabat semua yang butuh terapis pijat, misalkan dalam keadaan cedera, silakan hubungi Maisa terapis pijat di 0812 118 00730. Hanya yang nerima yang serius mau mijat ya. Nah, kali ini kita akan mengkaji Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya, mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah ya, selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Betul. Artinya mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi mau pengikut kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Al-Quran, itu adalah orang-orang yang beruntung. Jadi pelajari saja di kitab-kitab yang Anda anut, ibaratnya kebaikan-kebaikannya, perintah-perintahnya dilaksanakan. Apalagi kita yang di Al-Quran. Yang paling berat adalah yang mengikuti perintah itu orang-orang Islam sih sebetulnya. Islam terlalu banyak golongan, terlalu banyak berbeda pendapat gitu ya. Tapi kata Allah, mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita tidak memerangi orang yang sudah beragama, yang sudah beriman, yang sudah percaya kepada hal yang gaib, yang sudah yakin dengan kehidupan akhirat, kita itu beruntung loh. Beruntungnya apa? Tidak ada keributan, damai. Kalau prinsip, situ agama lain, saya agama Islam, nggak bisa ngusik saya gitu. Tapi kalau negara tuh harus menaungi orang-orang yang beragama berbeda gitu loh. Kamu percaya dengan ini, ya udah. Kamu percaya dengan ini, ya udah. Kamu percaya dengan ini, ya udah gitu loh. Kalau negara nih, kalau seorang pemimpin negara. Nah, tapi kita harus bersatu. Misalkan bersatu apa? Membangun negara kita gitu loh. Itu yang lebih bagusnya tuh seperti itu. Itu adalah kita orang yang beruntung. Jadi negara kita kalau bersatu bisa sukses. Karena apa? Setiap orang itu sama Allah sudah diberi kelebihannya masing-masing. Sudah diberi bakatnya masing-masing. Misalkan mama nih bakatnya mijat. Tapi kan kalau mama disuruh ngitung matematika kan nggak encus. Nggak bisa gitu kan. Jadi kita tuh saling membutuhkan gitu loh. Kalau bagi sebuah negara ya, jadi negara, seorang pemimpin yang di dalam negaranya itu orangnya berbeda agama, itu harus menyatukan dari sebuah tujuan bernegara tersebut. Tapi kalau prinsip agama seseorang itu jangan diusik, karena ya udah nggak bisa. Tapi petunjuk Al-Quran kepada kita sebagai muslim, kata Allah, kriteria seseorang yang nggak boleh diperangi adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib, mempercayai kitab-kitab sebelumnya, dan yang mempercayai kehidupan akhirat, adanya balasan, adanya neraka, adanya surga. Artinya dia sudah taat, dia berhati-hati dalam kehidupannya. Jadi itu nggak boleh kita perangi. Jadi kita jangan merasa sebagai orang Islam paling benar, agama lain nggak benar. Kata Allah, mereka juga benar, mereka juga beruntung, mereka juga beriman.
Tapi hati kita ini hati keras, itu menolak hal itu. Bagi sobat semua, sebagai pemimpin sebuah aliran atau pemimpin pesantren atau pemimpin agama gitu ya, harus bisa seperti ini, harus bisa menaungi, harus bisa ngikutin apa yang Allah perintahkan. Karena apa? Anda sebagai uswah, sebagai contoh gitu loh, yang bisa menggerakkan bawahannya. Tidak perlu masuk, tidak perlu berdakwah misalkan di gereja atau di apa. Yang penting ajak bawahannya untuk tidak membenci, untuk tidak berantem, gitu aja. Kita ibadah masing-masing. Tapi kita punya negara, kita tujuan kita membangun negara. Kalau kita Indonesia, ya negara Indonesia. Saling perbaiki apa yang kurang di Indonesia. Kalau misalkan ada yang mau rebut Indonesia, misalkan Indonesia diperangi, kan yang rugi semua orang yang ada di negara tersebut. Mau itu orang yang memeluk kitab Injil, Taurat, Jabur, Al-Quran, semuanya kan jadi korban, ya kan? Ya. Jadi sebaiknya ya bersatu. Prinsipnya nggak bisa dirubah. Kita agama Islam, ini agama lain, jadi nggak bisa ikut campur. Ibaratnya nggak bisa dirubah kecuali hatinya yang mau pindah ke Islam gitu ya, dia sendiri. Tapi kalau negara kita cuma berantem mulu, masalah agama Islam paling benar, agama lain paling benar, masalah begitu mulu, lah nguplek-nguplek di situ aja. Orang mah udah ke bulan, kita masih di bumi aja. Orang mah udah terbang, kita belum napak kan. Masih napak, masih menggunakan napak aja, masih jalan kaki, boro-boro naik mobil. Jadi gitu, jadi jangan nguplek di situ aja gitu loh. Jadi sebagai pemimpin, mau itu ibaratnya pemimpin kayak misalkan ustadz lah, kiai, atau yang punya jabatan, jabatan tuh kayak misalkan mau Gus ke, mau Abuya ke, mau Habib ke, itu kan punya bawahan. Itu Anda sebagai pemimpin, sebagai seseorang yang harus jadi uswah. Nah, bila mana belum mengikuti Al-Quran seperti ini, ya itu belum benar. Makanya hati-hati. Di dalam Al-Quran, Islam itu ada 73 golongan, tapi hanya satu yang paling benar, yang Allah restui, yang Allah ridhoi. Nah, jika sobat semua masih membenci agama lain, masih nggak suka sama agama lain, berarti belum tentu itu diridhoi oleh Allah. Jadi hati-hati ya. Yuk kita sama-sama belajar. Ibaratnya jangan melewati, jangan melebihi Al-Quran, karena Al-Quran menyampaikannya seperti itu. Kalau mau menjadi orang yang beruntung gitu loh. Beruntungnya apa? Ya nggak diperangi orang, nggak dibenci orang, nggak dimusuhi orang. Jadi berteman dengan siapa saja, tidak terkena masalah, itu namanya beruntung. Nah, misalkan orang yang beragama lain sudah punya pesawat, tapi kita tidak mau berteman, merasa lu mah nggak bener gitu, gue yang benar, nggak mau berteman. Ya nggak beruntung. Kali aja yang punya pesawat itu mau ngajakin kita jalan kemana-mana tanpa bayar. Istilahnya gitu. Jadi kita jadi orang rugi. Kita pikirannya sumpek, juet, benci. Padahal mah bukan masalah itu saja ya. Maksudnya ada hal-hal yang ibaratnya barangkali kita butuhkan dari orang tersebut. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita saling membutuhkan, saling bersatu. Ya, itu kalau menurut Al-Quran orang-orang yang beruntung seperti itu. Jadi yang bisa menerima perbedaan, yang bisa menerima orang lain. Walaupun ibaratnya setiap kejadian orang itu berbeda ya keberuntungan. Nah,
selanjutnya nanti kita akan lanjut ke kajian selanjutnya. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Happy watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak. Yang mau share silahkan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Yang mau berdonasi silahkan donasi ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi, dan silahkan juga tonton channel-channel saya yang ada di TikTok, Snack Video, Facebook ya. Tapi yang paling lengkap adalah di YouTube ya untuk kajian Al-Quran. Sampai jumpa lagi di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mudah bagi kita untuk bisa mencari video di YouTube Maisa Terapis Pijat ya. Buka aplikasi YouTube. Kita tunggu. Ini kalau saya sudah sering nonton jadi ada ini ya. Kita tinggal klik gambarnya, fotonya. Salah. Ini klik gambarnya. Kan ada nih ininya Maisa nih. Di sini ya, Maisa Terapis Pijat. Terus live kita cari namanya playlist nih, playlistnya nih. Nih playlistnya nih. Di sini ada tentang Islam, tadarus Al-Quran, pelanggan channel, kajian Al-Quran, motivasi, vlog, video short, tutorial pijat. Nah, apa aja yang mau sahabat tonton? Nah, misalkan mau nonton tentang pijat, tutorial pijat, klik aja di sini. Ya, banyak nih videonya. Dia udah ada 278 video. Nah, tinggal diklik aja mau nonton yang mana gitu ya. Jadi ini channelnya channel campuran, banyak di situ tentang semuanya nih. Mau nonton tentang kajian Al-Quran, nah kita tonton, klik di sini. Nah, di sini baru ada 4 ya. Nah, tonton ya, gitu ya caranya ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.